Anda beli rumah, ya nyicil, ya riba nggak? Tergantung. Lambat bayar cicilan kena denda riba, ya lambat bayar tagihan listrik kena denda riba, bayar tagihan telepon kena denda riba, bayar tagihan internet kena denda riba. Jadi riba nggak harus di bank. Kalau mau resign jangan resign di bank aja, ya. Yang di Mau tanya terkait hukum MLM. Ada beberapa itu yang menghalalkan jika itu batasannya syariah dan menghalalkan apa? MLM, bisnis MLM. Okay. Dan ada yang mengharamkan meski dari pihak pemerintah itu sudah mengundang-undangkan dan melegalkan terkait bisnis MLM. Ya. Baik, terakhir dari Instagram juga nih. Ada yang bertanya, guru dia sudah dapat gaji, kemudian ada wali murid yang ngasih dia duit, wali muridnya, apakah boleh? Gurunya nggak minta gitu ya? Wah, guru nggak minta tapi kepingin ngasih ke gurunya. Memberi guru ya, karena ini kan sehari-hari kita biasa. Nah kalau kita dari orang tua sendiri, gimana caranya kalau kita ingin memberi gurunya entah sebagai hadiah entah apa, tapi niatnya atau gimana gitu? Gimana Tat? Ada solusinya? Misalnya kita mau sedekah ke gurunya atau gimana? Karena kan solusinya adalah Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Asy-Syarif Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, masih dilindungi dari segala penyakit dan musibah, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, baik itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan kita dengan sesama, dan kita bisa hadir hari ini dalam rangka menuntut ilmu, iktikaf di masjid, mengisi waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat Allah sebagai ibadah, sebagai sedekah yang akan memperbanyak rezeki kita, memberkahi rezeki kita, dan melindungi kesehatan kita, melindungi kita dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas tentang fikih mudharabah. Fikih mudharabah, hukum dan ketentuan kerjasama bisnis. Dalam Islam ada 3 cara kita mencari nafkah. Ada 3 cara kita mencari nafkah. Pertama, bisnis barang. Bisnis barang, kita jual barang, dapat untung, gitu kan. Yang kedua, bisnis jasa. Bisnis jasa, kita menjual manfaat. Jadi bukan barang yang dijual tapi manfaat, seperti mengajar dapat uang, nyewakan rumah dapat uang. Kita nggak jual rumahnya tapi rumahnya dipakai orang, gitu kan. Kita nitip sepatu bayar, gitu kan, ya, yaitu manfaat, dijagain sepatunya bayar, gitu kan. Nah itu bisnis manfaat. Banyak bisnis manfaat, ya. Ekspedisi, kalau kita kirim barang, gitu kan, itu bisnis jasa juga, ya, nganterin barang orang dapat upah. Yang ketiga, kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis ini ada 2 kemungkinan, bisa ikut berbisnis atau tidak ikut berbisnis. Bisa ikut berbisnis, sama-sama kerja. Yuk ente punya
modal, ane punya modal, kita gabungin supaya modal kita lebih banyak, kita bisa bisnis lebih besar, kita kelola bersama. Itu kerjasama bisnis juga. Bisa juga tidak ikut bisnis, cuma nyerahin modal saja. Ente bisnis apa? Saya bisnis transportasi. Oke deh, ane tambahin modal ente, nanti kalau ente dapat keuntungan kita bagi dua. Nggak ikut, tapi orang lain yang memutarkan. Ini yang kita maksud dengan fikih mudharabah. Atau kita punya lahan, kita punya modalnya lahan, kita kasihkan ke petani. Gimana nih lahan saya? Ente yang tanamin, kalau ada hasil nanti kita bagi dua. Itu namanya muzaraah, ya. Atau lahan yang sudah ada tanamannya, kita serahkan kepada petani. Tolong lahan saya ini inti rawat, kalau ada hasil nanti kita bagi dua. Itu namanya musaqah. Musaqah. Banyak cara kita kerjasama. Atau kerjasama antara pemilik ternak kepada peternak. Ini ane punya kambing 2 nih, ya. Gimana kalau ane titip sama ente dah, ente jagain, ente kasih makan, kalau nanti punya anak gitu kan, atau ada hasilnya nanti anaknya 1 buat ane, 1 buat ente, gitu kan. Kalau dapat 2, bagi 2. Kalau dapat 1, berarti kita bagi 2 kalau dijual nanti, ya. Nah, itu kerjasama bisnis. Jadi Islam membolehkan. Kaedah dalam muamalat, dalam bisnis, kaedahnya adalah al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta ya'tiya dalilut tahrim. Hukum asal kerjasama, hukum asal berbisnis, hukum asal hubungan antar manusia adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka hukumnya dibolehkan. Boleh kerjasama bisnis, ya, boleh berbisnis, ya, bisnis barang, bisnis jasa, kerjasama bisnis, ya, semuanya dibolehkan. Kecuali ada unsur yang diharamkan di situ, baru dia jadi haram. Kalau nggak ada unsur yang diharamkan, maka boleh. Ustadz, apa hukumnya bisnis miras? Nggak boleh. Kenapa? Karena miras haram. Kalau ada unsur yang diharamkan, baru dia nggak boleh, gitu kan? Apa hukumnya jual beli babi? Nggak boleh, ya. Kalau ada yang perkara yang diharamkan di situ, baru dia nggak boleh. Tapi kalau tidak ada yang dilarang, tidak ada perkara yang terlarang di situ, maka hukumnya jadi boleh. Jadi bisnis itu ada 3, bisnis barang, jual beli barang, ya. Kalau orang jual beli barang, dia berhak dapat untung. Untungnya berapa banyak? Nggak dibatasin. 100% boleh. Yang nggak boleh ngebohongin pembeli. Ngebohongin pembeli, ya. Pembeli mentang-mentang nggak tahu harga, kita jual 2 kali lipat dari harga orang lain. Nggak boleh. Kalau dia tahu, dia nggak rela, ya, selisih harganya haram buat kita. Jadi dalam Islam kita nyari nafkah, boleh nyari nafkah, tapi harus ridho sama ridho. Penjual pembeli harus ridho, ya. Bisnis jasa didasari ridho sama ridho. Begitu juga ini, kerja sama bisnis harus ridho sama ridho. Bisnis jasa harus ridho sama ridho juga. Renovasi rumah orang, Ustadz, boleh nggak kita bebankan bayaran mahal? Ini rumah saya bocor nih, ya. Berapa? Ya, 15 juta. Ya, boleh nggak? Harus dengan harga standar. Orang lain 15 juta juga nggak? Kalau orang lain nggak 15 juta, nggak boleh kita 15 juta. Ya, tapi Ustaz, gimana standarnya? Standar yang masuk akal. Ya, yang masuk akal. Jadi nggak boleh kita di atas harga orang lain. Kalau di atas harga orang lain harus minta ridho sama dia. Mohon maaf, sama orang lain nanti mungkin bisa dapatnya 10 juta, 5 juta, 7 juta setengah gitu kan. Sama aneh 15 juta lah. Ya, lu kok 15 juta? Aneh servis yang bagus lah. Insya Allah, ya, memuaskan. Oh ya, ridho, alhamdulillah. Harus minta ridhonya dia, kasih tahu orang lain harganya berapa, Pak. Nggak boleh kita memanfaatkan kebodohan orang. Sama juga kerja sama bisnis gitu juga. Nggak boleh kita memanfaatkan kebodohan orang. Ya, ngambil kesempatan mentang-mentang orang nggak tahu, nggak ngerti apa-apa, kita manfaatkan, nggak boleh. Jadi hukum dan ketentuan kerja sama bisnis. Ada bahasan hari ini adalah definisi secara bahasa dan istilah.
Dalil dibolehkan mudharabah boleh ya, karena transaksi apapun itu hukumnya boleh selama belum ada perkara yang terlarang di situ. Dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah, dalil dari athar pendapat sahabat, dalil dari qiyas ya, dalil dari kaidah fikih, skema mudharabah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nanti akan saya tambahin di akhir ya beberapa kerjasama bisnis ya yang perlu kita tahu hukumnya yang terjadi di saat ini. Banyak ya kerjasama bisnis. Kemarin ada yang WA saya, Ustadz, ini saya buka atau biar begini? Dibuka. Oh, boleh dibuka. Khawatir berdengung gitu kan, khawatir nggak jelas ya. Kalau naruh masker ini yang di depan, di bawah ya, karena ini ke hidung kita. Oke, jadi banyak skema kerjasama bisnis yang sekarang yang perlu kita tahu ya. Kemarin ada yang WA saya, Ustadz, saya mau haji, ditalangin sama bank syariah. Biaya haji itu untuk kita daftar dapat nomor itu 25 juta. Tapi sama bank syariahnya ya kita boleh nyicil, tapi totalnya jadi 27 juta. Benar nggak Pak? Benar seperti itu Pak? Sesuai syariah nggak? Kalau itu izin pemerintah boleh. Izin pemerintah boleh. Yang ngasih layanan haji siapa? Pemerintah. Kalau pemerintah memberikan izin kepada yang mau masarkan, silakan pasarin ya sesuai dengan harga kalian, yang penting kita dapat 25 juta, gitu kan? Boleh nggak? Boleh, itu kerjasama bisnis. Itu kerjasama bisnis. Yang nggak boleh kalau cicilannya nggak fix. Kalau fix boleh ya. Ustaz kan 25 juta. Iya, tapi dia masarkan produk punya pemerintah dan pemerintah ngasih izin, dia ngambil keuntungan. Boleh. Sama aja dengan tiket kereta api Pak ya. Tiket kereta api ini silakan jualin tiket nih ya. Tiket harganya 10.000, kalian mau jual 15.000 silakan. Boleh nggak Pak? Boleh kalau dengan izin resmi yang punya kereta api ya. Kita yang penting dapatnya 10.000, kalian mau jual 15.000 silakan. Boleh nggak Pak? Boleh. Itu jual beli bisnis, kerjasama bisnis dibolehkan. Ustaz, riba? Bukan riba, karena jasa ditukar dengan uang. Riba itu barangnya sama yang ditukar. Ini 10 juta, itu balikin 15 juta. Itu baru yang dikasih apa? Uang atau jasa? Uang. Itu baru riba. Riba itu barangnya sama, uang dengan uang, mau beras dengan beras, emas dengan emas, itu baru riba. Itu mau ngutang, iya, ini 10 juta, balikin 15 juta. Riba, karena yang dikasih uang. Kalau ini yang dikasih layanan haji. Layanan haji. Fa idza ikhtalafat fabi'u ma syi'tum. Kalau berbeda terserah kalian, kata Nabi. Kesepakatan ya. Tapi kan 25 juta itu pemerintah jualnya 25 juta. Tapi pemerintah membolehkan pemasarnya, marketernya untuk ngambil keuntungan. Sama dengan misalnya saya punya jasa renovasi AC. 40.000 renovasi AC Pak ya. Bukan renovasi tapi nyuci AC ya. Cuci AC 40.000. Dah kalian pasarkan ya. Mau terserah ada berapa. Yang penting saya ngambilnya 40.000. Dapatlah. Oh, ini ada yang mau servis AC itu Masjid Asy-Syarif gitu kan. Ya ada berapa AC? 5 AC. 5 AC berarti 200.000. Iya. Tapi saya ngambilnya 250. Ya silakan. Kalau saya ngizinkan, itu tenaga saya saya bolehkan ente ngambil keuntungan. Dibolehkan. Simple Pak ya. Karena yang nanya, Ustaz, ini kan bank syariah. Bank syariah untuk dapat nomor haji itu 25 juta, tapi ini dia jual 27 juta. Mau 27, mau 30. Ya, kalau pemerintah yang punya jasanya itu, pemerintah yang punya jasa, Kementerian Agama. Kalau mengizinkan ya silakan ya.
jasa saya, silakan jual semau kalian. Yang penting ane mau ngambilnya sekian, gitu kan? Sama aja saya analogikan dengan AC tadi, Pak. Dengan AC tadi. Nah, ini yang perlu kita tahu ya, banyak sekali kasus yang kerjasama bisnis, nanti kita akan bahas di akhir. Kita baca dulu ya terkait dengan fikih mudharabah ya secara tradisional. Definisi kerjasama bisnis atau mudharabah. Mudharabah atau qirat dalam ilmu fikih dinamakan dengan fikih mudharabah atau fikih qirat. Mudharabah itu apa? Mudharabah itu dari kata daraba yadribu, melakukan perjalanan di muka bumi. Karena dulu kalau orang bisnis dia melakukan perjalanan di muka bumi, ya. Wa akharun alladziina yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, ya, dan pihak yang lain melakukan perjalanan yadribuna fil ardi. Yadribun dari kata memukulkan kaki, melakukan perjalanan di muka bumi. Jadi intinya ya mudharabah dari kata daraba yadribu, ya, melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah. Karena dulu orang biasanya kalau bisnis itu keluar kota, ya. Aneh nggak bisa keluar kota, udah ente aja yang berangkat, ya, ente putarkan modal aneh, nanti kalau dapat untung kita bagi dua. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha sebelum Khadijah menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bawa modal Khadijah, ya, pulang dapat untung bagi dua, gitu kan. Itu mudharabah. Dinamakan juga dengan qirat. Jadi kalau kita baca kitab fikih ada bab mudharabah, ada bab qirat, dua-duanya sama. Qirat itu artinya saling memotong. Saling memotong apa yang saling potong? Saling potong keuntungan. Ini modal aneh ente puterin, ya. Kalau dapat untung ntar nanti aneh potong setengah, ente potong setengah, gitu kan. Jadi saling memotong. Qirat itu artinya saling memotong. Miqrat, gunting, ya. Termasuk dalam kategori syirkah. Kalau syirkah kerjasama sama-sama punya modal kalau syirkah. Jadi itu sama-sama dalam hal kerjasama bisnis tapi sistemnya berbeda. Kalau mudharabah sama qirat antara pemilik modal dengan pengusaha. Kalau syirkah antara dua orang yang memiliki modal dan diputarkan secara bersama, itu syirkah. Dalam bahasa Irak, di Irak digunakan kata mudharabah. Jadi kalau di kita umumnya orang kenalnya mudharabah, Pak, ya. Berarti ngikut orang Irak. Ya, orang Irak mengistilahkan kerjasama bisnis itu dengan mudharabah. Sedangkan penduduk Hijaz, Mekah, Madinah itu menyebutnya dengan qirat. Kalau orang Mekah, Madinah pakai qirat. Bahasanya qirat. Jadi fikih qirat, bab qirat. Ya, mereka enggak kenal istilah mudharabah. Orang mudharabah itu ikutnya orang Irak yang pakai istilah mudharabah. Di dalam Al-Qur'an kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas dengan istilah mudharabah. Al-Qur'an hanya menyebutkan secara mustaq dari kata dharabah yang terdapat sebanyak 58 kali. Itu secara bahasa. Jadi secara bahasa mudharabah artinya melakukan perjalanan dalam rangka bisnis. Qirat adalah potong memotong, karena antara pemilik modal dengan pengusaha saat dapat keuntungan mereka saling memotong jatah mereka masing-masing. Kenapa diistilahkan dengan mudharabah? Disebut kontrak ini, transaksi ini disebut mudharabah karena pekerja biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut dengan darbun fil ardi. Jadi kenapa dinamakan dengan mudharabah? Karena umumnya dulu orang Arab kalau melakukan bisnis itu melakukan perjalanan di atas muka bumi, ya, keluar kota. Definisi secara istilah, mudharabah adalah akad kerjasama antara sahibul mal, pemilik modal, dengan mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Nih modal aneh nih 10 juta, ente puterin, ya, ente bisniskan. Nanti kalau ada hasil kita bagi dua. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah persentase. Buat aneh 50%, kalau ada untung buat ente 50%. Buat aneh 60%, buat ente 40%. Buat aneh 75%, buat ente 25%. Itu kesepakatan. Ridho sama ridho. Enggak harus 50-50. Boleh 75-25, boleh 60-40, boleh boleh diambil semua keuntungannya. Nih modal aneh ente puterin, ya. Untung ambil ente semua dah. Alhamdulillah dikasih berarti. Ya. Yang enggak boleh, nah ini yang enggak boleh, yang banyak orang salah dalam memahami kerjasama bisnis, ya.
Di saat transaksi minta bagi hasil, tapi kalau rugi dia minta kembalikan modalnya. Itu yang nggak boleh. Di saat transaksi ada kesepakatan keuntungan bagi dua atau keuntungan 60-40, tapi di saat dia rugi minta kembalikan modalnya, itu yang salah. Kalau minta kembalikan modal tidak berhak kita dapat bagi hasil. Karena kalau minta kembalikan modalnya kalau rugi berarti ente ngutangin. Orang ngutangin nggak boleh dapat tambahan. Riba itu hukumnya. Nah, ini banyak kasus Pak yang kayak gitu Pak. Ustaz, anak saya kerja sama bisnis sama orang, dikasih modal, ya tiba-tiba pas anak saya rugi dia minta kembalikan modalnya. Berarti keuntungan yang diambil selama ini itu bunga hutang. Riba hukumnya, nggak boleh. Ya, siap untung siap rugi. Kata Rasulullah, al-kharaju bid-dhaman, keuntungan karena ada risiko rugi. Ente nggak mau risiko rugi, jangan bisnis. Jadi kenapa penjual itu berhak ngambil untung? Karena dia ada risiko ruginya. Kalau nggak mau risiko rugi, jangan bisnis, gitu kan? Jadi itu yang kesalahan yang sering terjadi di masyarakat. Kadang-kala dia ngasih modal kepada orang lain dengan kesepakatan persentase sebagai hasil, tapi di saat rugi dia nuntut kembali modal. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Harusnya ya modal habis ya udah rugi modal. Yang pengusahanya rugi tenaga, kita rugi modal. Karena dia modalnya tenaga, kita modalnya uang, kita rugi uang, dia rugi tenaga. Asalkan tidak terbukti dia menyalahgunakan wewenangnya. Kalau terbukti tanggung jawab dia, ya. Dia udah berusaha membisniskan dengan baik, ya, tiba-tiba rugi, ya, tapi dia udah berusaha maksimal, gak pernah dia langgar aturan dan kesepakatan. Ya udah memang benar-benar bisnis tapi rugi, ya udah gak tanggung jawab dia. Dia rugi tenaga, kita rugi modal. Tapi kalau dia menyalahgunakan, ya ternyata modal tadi dia pakai buat kebutuhan keluarganya, ya modal tadi dia foya-foyakan, ya, atau dia bisnis haram, berarti menyalahgunakan wewenang, maka dia tanggung jawab. Itu definisi daripada kerjasama bisnis atau mudharabah, ya. Dalil dibolehkan mudharabah, ya ulama sepakat boleh. Jadi boleh kerjasama bisnis. Kenapa boleh kerjasama bisnis? Karena ada orang yang punya modal tapi nggak bisa bisnis, ada orang yang bisa bisnis tapi nggak punya modal. Disatukanlah kebutuhan. Muamalat itu apa? Muamalat itu adalah hubungan antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan. Itu namanya muamalat. Apa definisi muamalat? Hubungan antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Itu muamalat. Jadi yang punya modal gak bisa bisnis, yang punya kemampuan berbisnis tapi gak punya modal, satukan. Ya, yang bisa berbisnis gak punya modal, silakan cari dari orang yang punya modal. Ya, dia putarkan modal orang yang punya modal tadi. Sementara yang punya modal gak bisa berbisnis, satukan, kerjasama, bikin kesepakatan bagi hasilnya seperti apa. Ya. Bagi hasil saya udah katakan nggak harus 50-50, ya, tinggal sepakatin aja. Mudharabah dibolehkan dalam Islam berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, Asar itu pendapat sahabat, ya, ucapan sahabat, ijma', qiyas dan kaidah fikih, ya. Dari Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, di surah Al-Muzammil ayat 20. Dan orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dalam rangka berbisnis, ya, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kata dharaba itu diambil istilah mudharabah. Dalil dari Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, ya, tepatin kesepakatan atau akad dan transaksi antara kalian. Ada yang nanya begini, Ustaz, boleh enggak misalnya ada yang jualkan barang saya, terus saya tetapkan ente boleh jual tapi enggak boleh lebih dari sekian. Boleh enggak? Boleh. Harga yang berhak menentukan adalah pemilik barangnya. Jadi yang berhak menentukan harga adalah pemilik barang. Yang menjualkan enggak boleh ngubah-ngubah sama sekali, enggak boleh merubah. Jadi misalnya kita jual obat nih, ya, jual apa? Atau jual air kemasan lah, jual air kemasan, ya. Ustaz, memang boleh jual air? Boleh jual air kalau kita kemas. Kalau jual air yang di sumur nggak boleh, ya.
karena kita nggak berusaha sama sekali. Ya, dikemas karena kemasannya itulah itu dibayar, gitu kan? Air kemasan ini harganya 2.000, ya. Ente boleh jual 3.000, dijual 4.000 boleh nggak? Nggak boleh. Karena yang punya adalah yang itu tadi, ya. Sesuai kesepakatan, tepatin ya akad atau transaksi atau kesepakatan antara kalian. Nggak boleh dijual lebih dari harga yang ditetapkan pemilik barang. Pemilik barang, kecuali kalau kita sudah beli, ya, kita nggak ada kerjasama sama dia sama sekali, kita nggak ada ikatan sama sekali, ya, kita beli aqua gitu kan, atau kita beli air kemasan, ya, nggak ada kesepakatan dengan yang punya air kemasan, nggak masalah, bebas. Ya, tapi kalau kita kita ada kesepakatan dengan dia, ya ikut dengan kesepakatan, ya, nggak boleh kita menjual di atas harga pemilik barang. Yang penjual adalah pemilik barang, yang menjualkan itu bukan pemilik barang, ya. Pemilik barang berhak menentukan harga, yang menjualkan tidak berhak menentukan harga. Penjual pemilik barang berhak ngambil keuntungan, yang menjualkan hanya boleh ngambil upah dari pemilik barangnya. Di rumah aneh mau dijual nih 5 miliar, aneh jual di atas 5 miliar boleh nggak? Oh ya silakan, lebihnya buat aneh. Oh enggak, buat aneh juga, buat dia. Loh, buat saya berapa? Nanti kalau ente laku 5% dari harganya. Ya, ente mau jual 7 miliar kayak 8 miliar itu punya saya semua, ente berhak aja 5%. Ya udah 5% aja berarti kita. Karena kita nggak punya barang. Kita nggak boleh ngambil keuntungan dari barang orang, dari tempat orang, dari waktu orang. Tanpa barang itu, tanpa rumah itu kita nggak dapat untung sama sekali. Kita cuma berhak dapat upah. Aneh jualin di atas 5 miliar boleh nggak? Ya boleh, silakan. Ya, lebihnya buat aneh. Oh enggak, lebihnya buat aneh, buat dia berarti. Ya, enak aja itu ngambil uangnya. Ya, buat aneh berapa? 5% dari harganya. Berapa harganya itulah buat ente. Laku rumah tadi 7 miliar, harus 7 miliar kita serahkan sama dia. Ya, 5% dari 7 miliar itulah hak kita, gitu kan? Sama pembeli, Bapak ini buat bapak nih, ya, nggak usah kasih tahu dia, nggak boleh, jangan diambil. Ya, maaf, aneh jualin barang orang. Ya, cuman dia yang berhak ngasih saya. Boleh diambil tapi minta izin dulu. Pak, ini pembeli ternyata ngasih saya. Udah ambil aja, rezeki anak ente, alhamdulillah. Oh nggak bisa, punya saya itu 5% buat ente. Sama, kita nggak boleh ngambil keuntungan dari barang orang. Yang punya barang lah yang berhak ngasih kita. Tanpa barang dia, kita nggak berhak sama sekali. Kita nggak dapat apa-apa, ya. Tepatin akad atau transaksi atau kesepakatan antara kalian, harus sesuai dengan kesepakatan. Dalil dari sunnah dibolehkan kerjasama bisnis. Karena Sayyiduna Al-Abbas bin Abdul Muttalib idza dafa'a al-mala mudarabatan ishtarata 'ala sahibihi alla yasluk bihi bahran wa la yanzil bihi wadiyan wa la yashtari bihi dabbatan dhata kabidin rutbah fa in fa'ala dhalika dhamin fa balagha syartuhu Rasulullah fa ajazahu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitabnya As-Sunanul Kubra dan Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat. Dan ini hadis termasuk hadis yang terkenal dalam fikih mudharabah. Adalah Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib adalah pamannya Rasulullah SAW. Terkenal dengan pengusaha dan rentenir juga dulunya. Mantan rentenir, ya. Mantan rentenir, tapi setelah diharamkan riba, dia berhenti, ya. Karena Sayyidina Al-Abbas ibn Abdul Muttalib adalah Abbas ibn Abdul Muttalib, ya, pamannya Rasulullah. Idza dafa'al mala, di saat dia memberikan modal mudharabatan kepada pengusaha secara mudharabah, ishtarata ala sahibihi ala alla yasluk bihi bahran. Dia syaratkan apa? Ya, ini silakan dibisniskan tapi jangan di laut, takut tenggelam nanti. Duit aneh habis, hilang jadinya, ya. Silakan nanti mau bisnis tapi jangan di laut, ya. Khawatir tenggelam nanti. Wala yanzil bihi wadiyan. Jangan masuk hutan, masuk lembah. Khawatir dirampok ente. Dirampok.
ikut bertanggung jawab juga dia. Dirampok, ya udah dirampok. Pak, mohon maaf Pak, modal Bapak yang saya bawa ambil kemarin itu dirampok Anis. Ya udah hilang. Kecuali dengan syarat seperti ini, ya. Dirampok di mana? Di hutan. Lah aneh udah bilang jangan dibawa ke hutan. Tanggung jawab dia, sudah melanggar aturan, melanggar kesepakatan. Tapi kalau dia sudah sesuai dengan kesepakatan, ya siap rugi kita. Ya. Kalau inti yang bawa sendiri, inti dirampok juga nanti, ya. Sama aja. Wala yashtari bihi dabbatan dzata kabidin rutbah. Jangan dibelikan hewan ternak, ya. Jangan bisnisnya hewan ternak, khawatir mati nanti. Nih modal, ente silakan bisniskan di bisnis ini, tapi jangan peternakan, khawatir mati. Ya, jangan di pertanian, khawatir kena hama nanti. Ya nggak boleh. Jangan bisnis bisnis buku, ya khawatir nggak laku misalnya gitu kan. Kenapa? Karena buku sekarang udah online semua, ya. Nah, ini harus sesuai dengan kesepakatan. Fa in fa'ala dzalika dhamin, kalau ente melanggar ketentuan saya tadi, maka ente wajib bertanggung jawab terjadi kerugian. Kalau terjadi kerugian, fa balagha syartuhu Rasulullah, Nabi dengar apa yang sudah dibikin kesepakatan sama Abbas bin Abdul Muthalib, fa ajazahu, dan Nabi bolehkan, ya. Kenapa? Karena itu kesepakatan. Selama kesepakatan tidak menghalalkan yang haram, semua kesepakatan boleh selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas, Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, al-muslimuna inda syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Semua kesepakatan, ya, dibolehkan selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi semua kesepakatan boleh selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ustaz, aneh ngutang sama bank, tapi ada kesepakatan saya harus ngasih bunga. Enggak boleh, karena menghalalkan yang haram. Karena bunga hutang riba hukumnya. Ustaz, aneh ada ngutang sama bank. Ustaz, kan itu kesepakatan antara nasabah dengan bank. Kesepakatan yang menghalalkan yang haram enggak boleh. Karena riba haram. Ya haram tetap haram gitu kan. Ya, bukankah orang yang berzina itu suka kesepakatan juga, Pak? Tapi itu menghalalkan yang haram, maka enggak boleh gitu kan. Jadi semua kesepakatan boleh selama bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ya. Kalau menghalalkan yang haram enggak boleh gitu kan. Contoh lagi menghalalkan yang haram, Pak, ya. Saya sering contohkan ini, ya. Hal yang sepele sekali. Di sini ada sekolah nih. Kalau habis bagi rapot nggak boleh ngasih gurunya. Loh kenapa Ustaz? Karena gurunya sudah dibayar. Hal yang sepele, Pak, ya. Banyak yang ini, ya. Saya sampaikan ini di Yayasan Al-Azhar di sana di Rawamangun. Ya. Kecuali yayasan membolehkan dengan undang-undang, bukan oleh kepala sekolahnya, bukan undang-undangnya. Guru boleh ngambil hadiah dari wali murid, baru boleh. Harus diizinkan sama yayasan dulu, karena yayasan yang bayar inti, dia yang berhak. Kan tadi orang kerja sama bisnis gitu kan, ya, katanya nggak boleh jual barang saya lebih dari harga sekian, nggak boleh, karena yang punya barang dia, ini yang punya sekolah dia. Kita cuma dibayar sama dia, ya. Kita cuma berhak dapat upah dari dia. Enggak boleh ngambil upah dari orang lain untuk kerja yang sama yang sudah dia bayar. Jadi harus yayasan yang membolehkan. Kalau yayasan bolehin ya silakan, enggak apa-apa. Ya. Kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram. Tapi Ustadz itu kan sedekah ikhlas. Sedekah yang tidak boleh. Ya, karena waktu inti sudah dibayar. Waktu inti sudah dibeli, jangan dijual sama orang lain. Sudah dibeli sama yayasan, yayasan yang berhak menjualnya ke orang lain. Ya, memanfaatkan guru saya, bayar ke saya. Jangan bayar ke dia karena dia sudah saya bayar, gitu kan? Jadi itu apa? Jadi semua kesepakatan boleh kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ustadz, itu tadi ada dalilnya hadis.
Hadis Nabi kata Rasulullah, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Siapa yang sudah dipekerjakan kata Rasulullah dan sudah dibayar pekerjaannya, maka apa yang dia dapatkan di luar bayaran resmi, maka itu adalah korupsi kata Nabi. Ghulul, mencuri, ya. Mencuri, dia sudah menjual tenaga yang sudah dibayar. Dalil lain dari sunnah, Suhaib radhiyallahu an berkata, saya ngeluas sedikit nggak apa-apa ya, biar ininya, karena itu nggak ada hubungan dengan kerja sama bisnis, ya. Itu upah mengupah. Suhaib radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah. Jual beli tidak secara tunai, ya, ada berkahnya. Jual beli boleh ngutang, ya. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, Anda beli rumah, ya, nyicil, ya, riba nggak? Tergantung. Ente bayar cicilan ente itu tetap atau tidak tetap. Kalau tidak tetap itu yang riba. Kalau tetap tidak riba, ya, tidak riba. Kalau kita nyicil di bank syariah, nggak tetap, pasti tetap, ya. Kalau nggak tetap itu riba, naik. Namanya riba itu nambah-nambah, gitu kan? Nambah-nambah di luar dugaan dan di luar kesepakatan. Ya, nambah-nambah. Kalau fix tidak, ya. Ustaz, jual beli, ya, nyicil boleh nggak? Boleh. Beli rumah nyicil boleh, selama cicilannya fix. Kalau cicilan fix berarti harga jelas. Tinggal dikalikan saja. Bapak nyicil rumah berapa? 4 juta per bulan. Ya, selama berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun itu berapa bulan, Pak? 120 bulan. Tinggal dikalikan 4 juta dikali 120 bulan, ya, itulah harga rumah Bapak. Jelas nggak harganya? Jelas. Tapi kalau kita nyicil di bank konvensional, jelas seperti itu atau tidak? Tidak, berarti harganya nggak jelas. Naik, nambah, itu namanya riba, ya. Itu yang namanya riba. Jadi nggak boleh nambah, ya. Fix, jangan kena denda. Kena denda riba langsung, Pak, ya. Nambah berarti kena denda sekali, riba Bapak, ya, dapat dosa riba. Jadi gimana rumah saya, Ustaz? Saya udah 2 kali nunggak kena denda gitu kan? Ya Bapak kena riba. Rumahnya gimana? Rumahnya gak ada masalah. Bapak dosa sudah melakukan riba. Rumahnya gak ada masalah. Kalau nggak mau rumahnya kasih ke saya, ya. Ini nggak masalah di rumahnya. Riba nggak nempel di barang, Pak. Riba nggak nempel di orangnya. Ente sudah terlambat kena denda, riba. Riba nggak harus di bank. PLN juga riba. Saya berkali-kali mengatakan, riba nggak harus di bank. Bapak ibu terlambat bayar tagihan listrik, kena denda, riba. Hutang bapak bertambah, nambah. Itu riba, itu nambah. Hutang nambah karena terlambat, itu namanya riba. Hutang nambah karena terlambat, itu namanya riba. Lambat bayar cicilan kena denda, riba. Ya, lambat bayar tagihan listrik kena denda, riba. Bayar tagihan telepon kena denda, riba. Bayar tagihan internet kena denda, riba. Jadi riba nggak harus di bank. Kalau mau resign, jangan resign di bank aja, ya. Yang di PLN juga, yang di Telkom juga. Kadang-kadang orang nganggapnya riba itu cuma di bank, ya. Nggak hanya di bank, ya. Ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah, kerjasama bisnis, berkah juga, ya. Jual beli tidak secara tunai, kenapa berkah? Karena kita bisa apa? Kita bisa bisniskan walaupun modal kita kecil, gitu kan? Udah deh, aneh beli barang itu nih, 100 biji nih, 100 pakaian, 100 pias, 100 piece, ya. Dari apa? Kalau bahasa Prancis pias, Pak, ya. Jangan nanti dibilang saya nggak tahu, ya. Pias bahasa Prancis, pias itu orang kita yang punya piece, ya. 100 piece gitu kan, ya. Saya beli dulu dah, ya. Saya bayar setengah dulu dah, ya. Nanti kalau udah laku nanti saya kasih lagi, saya bayar. Boleh. Kenapa berkah? Karena kita bisa bisnis walaupun modalnya kecil. Dengan kita beli secara tidak tunai tadi. Kita boleh bisnis kan karena udah barang kita, ya. Itu bukan barang dia lagi karena kita sudah beli, ya. Udah sepakat hutang saya adalah berapa yang harus saya bayar, itulah hutang. Bukan baju ini punya saya, udah, ya. Jadi rumah tadi yang kita cicil walaupun belum lunas punya kita, ya. Hutang kita adalah cicilan tadi, cicilan yang penting sampai tuntas, gitu kan. Rumah nanti mau dijual silakan, ya. Muqaradhah, mudharabah, ya. Mudharabah juga berkah juga. Kenapa? Karena walaupun kita nggak punya modal, kita bisa muterkan modal orang. Walaupun kita nggak punya modal, kita bisa berbisnis dan dapat keuntungan.
dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Ya, jadi kalau gandum agak mahal, campurlah dengan gandum yang agak yang murah gitu kan. Jadi supaya apa? Supaya cukup. Ya, uang kita pas-pasan ya. Kalau mau pakai gandum bener ya mahal gitu kan, campur dengan jemawut sedikit ya, sehingga kita tercukupin, bisa menggantikan gandum tadi ya. Saya sendiri nggak tahu jemawut itu kayak apa Pak ya. Intinya lebih murah dari gandum. Dalil dari sunnah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Syam mudhariban bimali sayyidati Khadijah binti Khuwailid. Sesungguhnya Rasulullah keluar ke Syam, berangkat ke Syam mudhariban, memutarkan uang atau modal Khadijah, bimali sayyidati Khadijah binti Khuwailid, dengan membawa uang milik Khadijah binti Khuwailid. Wa kana dzalika qabla an-nubuwah, dan itu terjadi sebelum Rasulullah menjadi nabi. Tsumma hakahu ba'daha muqarriran lahu, dan Nabi ceritakan, Ustaz, emang apa yang terjadi pada Rasulullah sebelum menjadi nabi itu bisa jadi dalil? Bisa jadi kita ikutin gitu kan? Kalau Nabi ceritakan setelah jadi nabi boleh. Ya, syariat umat terdahulu kalau diceritakan sama nabi jadi syariat kita otomatis. Kalau nabi yang cerita tentang syariat umat terdahulu, maka jadi syariat kita ya. Ustaz, contohnya Ustaz, banyak contohnya yang syariat umat terdahulu. Kurban itu syariat umat terdahulu. Dari sejak Nabi Adam kurban udah ada ya. Diceritakan sama Quran, diceritakan sama Nabi, jadi syariat kita. Ya. Haji syariat umat terdahulu, diceritakan sama Quran, diceritakan sama Nabi ya, dan diamalkan oleh Nabi juga, maka itu jadi syariat kita ya. Ustaz, kita kerjasama dengan orang non muslim boleh enggak? Boleh. Dalilnya apa? Nabi Yusuf alaihi salam diceritakan sama Quran. Nabi Yusuf jadi bendaharawan kerajaan non muslim. Ya. Kalau terkait dengan muamalat, hubungan antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, boleh. Boleh sama non muslim, boleh. Selama bisnisnya halal, gitu kan? Selama bisnisnya halal, ya. Ustaz, saya impor dari Jepang, boleh, silakan ya. Selama yang diimpor adalah barang halal, gitu kan? Ya, itu boleh. Kerja sama bisnis sama muslim sama non muslim boleh. Nabi dulu punya tanah, punya lahan di Khaybar, ya. Nabi kerjasama dengan orang Yahudi, ya, supaya mereka kelola lahan Nabi tersebut, dan kalau ada hasil bagi dua. Itu Nabi ya. Kalau muamalat boleh sama orang non muslim, yang enggak boleh ibadah. Kerja sama ibadah enggak ada ya. Kerja sama muamalah boleh ya, silakan. Jadi Nabi dulu ya, jadi apapun yang terjadi pada Rasulullah sebelum Rasulullah jadi Nabi, kalau itu diceritakan oleh Rasulullah dan Nabi enggak mengatakan bahwa itu enggak boleh, maka itu jadi boleh. Jadi sebagaimana Nabi pernah kerja sama bisnis dengan Khadijah, beliau membawa modal dari Khadijah, dibawa ke Syam, pulang dengan untung berkali lipat. Untung berkali lipat. Loh, kok bisa jadi untung berkali lipat? Dulu orang Arab, jadi kalau bisnis dari Mekah ke Syam, itu bukannya bawa barang dari Mekah dijual di Syam, bukan. Dari Mekah ke Syam itu lewat beberapa kota. Jadi barang di Mekah dijual di kota yang terdekat, lalu beli lagi barang, dijual lagi ke kota yang terdekat lagi, beli lagi barang, dijual lagi ke kota yang terdekat lagi, gitu kan. Bukan langsung ke Syam, bukan. Kalau langsung ke Syam untungnya paling 20%, Mbak. Tapi dengan muter-muter seperti itu, jadi untungnya bisa 100-200%. Jadi barang dari Mekah dibawa, dijual kota yang terdekat. Beli lagi barang yang ada di kota yang terdekat tersebut, dijual lagi di kota berikutnya. Beli lagi, dijual lagi di kota berikutnya. Beli lagi, dijual lagi di kota, sampai kepada Syam sana. Dari Syam, baliknya bawa barang lagi. Begitu juga, beli di Syam, dijual kota balik yang berikutnya, ya. Terus sampai ke Mekah, ya. Jadi yang di Mekah itu bukan bawa barang dari Syam, bukan. Itulah makanya untungnya berlipat-lipat, ya. Jadi itu dulu ya. Jadi kalau bisnis itu harus ya melakukan perjalanan jauh seperti itu baru bisa dapat untung banyak. Orang sekarang nggak mau, Pak. Maunya langsung untung banyak, tetap tinggal di rumah, gitu kan.
Jadi itu menunjukkan bahwa boleh mudharabah karena Nabi ceritakan ya. Skema mudharabah Rasulullah dengan Khadijah. Jadi Khadijah ya memberikan modal, memberikan barang dagangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bawa ke pasar ya, lalu dapat hasilnya dibagi dua antara Rasulullah dengan Khadijah ya. Setelah Khadijah mendapatkan keuntungan yang banyak, untungnya banyak banget. Rasulullah kalau bisnis itu enggak ngebohongin orang. Dalam Islam ini beda bisnis Islami dengan yang tidak Islami. Bisnis Islami yang pertama harus didasari ridho sama ridho. Bukan sekedar ngambil untung, tapi ridho sama ridho. Dia ridho enggak ngasih uangnya. Gitu kan? Ridho dari pembeli itu adalah kita tidak membohongin dan enggak menipunya sama sekali. Kalau barang cacat dikasih tahu bahwa itu cacat. Kalau harganya mahal, kasih tahu ini mahal daripada harga orang lain. Gitu kan? Jadi enggak dibohongin sama sekali. Jadi tadi udah saya sampaikan bahwa kita enggak boleh menjual barang di atas harga pasaran. Saya mau jual air jeruk. Harga pasaran air jeruk 3.000. Saya boleh nggak jual 5.000, Pak? Nggak boleh. Kenapa? Kan nanti yang beli berapa? 5.000. Dia lagi haus, benar. Dia nggak tahu harga orang. Loh 3.000 di sini. Kurang ajar nih, dia bohongin aneh. 2.000 itu jadi haram buat kita. Kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu lain lagi, kita nggak niat berarti. Kita nggak tahu orang jualnya 3.000. Nah, ini nggak masalah, nggak niat. Tapi kalau kita tahu orang jual 3.000, maaf. Ini 3.000 hasarannya, aneh jual sama bapak 5.000. Loh kok 5.000? Aneh lagi butuh duit banget dah. Oh, enggak apa-apa. Sambil ngasih dah. Alhamdulillah. Ridho. Ya. Jadi Islam enggak boleh menjual itu memanfaatkan kebodohan pembeli, enggak boleh. Enggak boleh memanfaatkan. Jadi pembeli enggak tahu, kasih tahu, ya. Kasih tahu harga pasarannya segini. Kalau kita tahu, kalau nggak tahu lain lagi ceritanya, nggak niat berarti kita memang nggak tahu orang jualnya berapa. Jangankan pembeli dibohongin, penjual dibohongin pun nggak boleh. Makanya Nabi melarang, nahan Nabi talaqqil jalb, ya. Nabi melarang mencegat barang di jalan. Nggak boleh mencegat barang di jalan. Bukan mencegat barang di jalannya, bukan. Nah ini makanya perlu kita mahamin larangan itu. Ya, enggak letterlek kita pahamin, letterlek, ya. Enggak tekstual kita pahaminya, tapi kita di balik itu kenapa Nabi melarang ini. Kalau enggak boleh mencegat barang di jalan, enggak boleh sama sekali berarti. Bukan karena itu, bukan karena mencegat barang di jalannya, tapi ngebohongin penjualnya. Jadi dulu orang Arab di kampung, kalau dia mau jual barang mahal, agak mahal sedikit harganya supaya dapat untung lebih banyak, dia bawa ke kota. Itulah orang Mekah tadi ke Syam, karena Syam itu pusat bisnis. Jadi kalau dibawa ke Syam harganya tak tinggi. Harganya tinggi. Jadi kalau orang kampung mau jual barang, dia bawa ke Jakarta, gitu kan? Bawa ke BSD, gitu kan? Jadi orang Banten sana gitu kan jual madu bawa ke sini sambil jalan nggak pakai sendal gitu kan, dia supaya apa? Lakunya mahal. Kalau di Banten sana dia jual murah gitu kan. Nah dicegatlah di jalan. Jadi yang Nabi larang itu mencegat barang di jalan. Orang yang mau dari kampung mau ke kota, dia mau jual lebih mahal, kita cegat di jalan. Kenapa? Karena dia belum tahu harga di kota berapa. Ente mau jual barang ini di kota? Iya. Berapa? Sekian. Alah barang itu enggak mahal di sana itu. Capek-capek aja ente ke sana. Jual mana dah? Aneh kasih untung dikit dah. Kita beli. Tergoda dia. Udah daripada ente ke kota, nanti ente capek-capek di sana, harus nyari kontrakan lagi, harus nyari hotel lagi. Ya belum tentu orang mau beli juga, gitu kan. Udah jual mana dah? Ya ente pulang lagi dah, ambil barang, nanti kita ketemu lagi di sini. Akhirnya dijual. Setelah dijual di jalan-jalan ke kota. Loh, mahal barang itu. 2 kali lipat. Selisihnya haram buat kita. Kita sudah bohongin. Kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu lain lagi. Kalau kita tahu, kita harus kasih tahu dulu kepada penjualnya. Pak, mohon maaf, barang ini 2 juta emang di Jakarta. Tapi kan Bapak harus jalan ke sana nyari dulu pembelinya, belum tentu dapat. Nanti Bapak harus ngontrak rumah, harus masuk ke hotel, makan-makan, habis uang Bapak nanti. Ya udah deh, aneh kasih untung dikit lah. Lebihnya aneh mau minta untung juga lah, biar aneh dapat untung lagi. Harus minta izin seperti itu. Nah Ustadz, emang ada penjual seperti itu? Nah ini kalau mau kita berkah bisnisnya. Nggak boleh dalam Islam memanfaatkan kebodohan orang lain.
Kalau kita memanfaatkan kebodohan orang lain, kita dapat rezeki dari menipu orang, berarti nggak boleh, ya. Kalau enggak minta izin dari dia. Kalau enggak perlu juga kita kasih tahu harga pasaran. Tapi kita minta untung, Pak, mohon maaf, harga barang Bapak memang mahal di Jakarta. Tapi enggak perlu kita tak kasih tahu. Yang penting dia ridho. Ya, dia udah, kalau udah kasih tahu seperti itu, dia enggak berhak lagi komplain setelah itu, karena kita udah minta ridhonya dia bahwa kita minta harga barang lebih murah dari harga pasaran. Jadi makanya Nabi melarang mencegat barang di jalan, bukan mencegatnya, bukan. Tapi ngebohongin penjualnya itu. Sama dengan isbal juga, bukan isbalnya sebenarnya, sombongnya itu, ya. Sombongnya itu, kan banyak orang bahas tentang isbal. Sombongnya itu mayoritas ulama mengatakan bahwa isbal itu haram kalau niatnya sombong. Sombong itu yang menyebabkan itu, bukan isbalnya, itu bukan. Ya, loh Ustaz, kok bisa isbal itu sombong? Dari mana celana di bawah mata kaki itu sombong? Dulu kain itu susah, Pak. Dulu kain itu susah, makanya Rasulullah bolehkan penduduk Yaman bayar zakat itu dengan kain. Karena saking kurangnya kain di Mekah, di Madinah. Saking kurangnya kain di Madinah, ya. Makanya Rasulullah bolehkan, Rasulullah pesan kepada Mu'adz, ente ambil zakat di Yaman, kalau mereka mau bayar dengan kain, kita terima. Ya, dulu Rasulullah menganjurkan kepada kaum perempuan untuk ikut sholat hari raya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, tidak semua perempuan kita punya jilbab, karena kain susah. Ya, ya udah, yang nggak punya pinjem, kata Rasulullah. Yang nggak punya pinjem. Jadi itu yang menyebabkan sombong. Jadi kalau orang celananya di bawah mata kaki, sombong aman. Orang lagi kurang kain, nanti kok banyak banget kainnya, ya. Itu yang sombong, hubungan sombong dengan isbal tadi. Jadi larangan sesuatu belum tentu larangan itu semuanya, bukan. Kenapanya itu yang harus kita pahamin. Kenapanya. Jadi itu terkait dengan apa? Kerjasama bisnis, ya. Oke, dari asar sahabat an Abdullah bin Ubaidillah ibn Umar annahuma laqiya Abu Musa al-Asy'ari bil Basrah munsarifahuma min ghazwati Nahawan. Jadi anaknya Umar ibn Khattab punya anak Abdullah dan Ubaidullah. Mereka di waktu perang Nahawan, ya, di Basrah, saat mau pulang dititipin sama Abu Musa al-Asy'ari, gubernurnya Umar. Kata Abu Musa kepada Abdullah dan Ubaidullah, anak dari Umar bin Khattab, ini kita punya uang, kita mau titip untuk khalifah, ya. Akhirnya kata Abdullah bin Ubaidullah, gimana kalau kita beliin barang aja dah, kita bawa uang aja, kan nggak ada untungnya. Kalau kita kita bawa barang, kita beliin barang, nanti kita jual, nanti sampai di Madinah kita udah dapat untung banyak, gitu kan. Akhirnya dia lakukanlah itu. Saat nyampe ke Umar, ya, hasilnya udah banyak, ya. Tadinya mungkin dititipin sekian ratus dinar, ya, jadinya sekian ribu, gitu kan. Nih, ya, tapi ini untuk buat kita, kata Abdullah dan Ubaidullah. Kata Umar, lah ini uang buat negara, ini kan titipan dari Abu Musa, dari gubernur untuk khalifah. Tapi kan ini kita bisniskan. Kata sahabat yang lain, Umar, ya, gimana kalau kita bagi dua aja dengan mereka, ya, setengah adalah buat negara, setengah buat mereka. Itulah mudharabah, dan tidak ada yang protes. Itu menunjukkan bahwa sahabat semuanya sepakat, ya. Ulama telah berkonsensus atau sepakat bahwa boleh kerjasama bisnis. Dalil dari kias, transaksi mudharabah dikiaskan dengan transaksi muzaraah. Ya, muzaraah itu kerjasama pertanian yang dilakukan oleh Rasulullah dengan penduduk Khaybar, Yahudi Khaybar, ya, di mana hasil pertaniannya dibagi dua. Maka kalau pertanian juga boleh, maka berarti kerjasama bisnis pun boleh, dan hasilnya dibagi dua, ya. Kaidah fikih mengatakan bahwa hukum asal muamalat adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkan atau hingga ada perkara yang dilarang. Di antara perkara yang dilarang ini gharar, ya, kerjasama transaksi tapi enggak jelas keuntungannya. Nih modal aneh nih, ente puterin, ya, nanti kalau untung kita bagi-bagi, enggak boleh. Harus jelas bagi-baginya berapa persen. Kalau ada keuntungan nanti 50-50, 60-40, 75-25, ya, harus jelas. Enggak boleh samar-samar. Enggak ada ribanya. Ribanya, contoh riba tadi, kalau dia rugi kita minta kembalikan modal, riba namanya. Berarti kita ngutangin sama dia. Kalau ngutangin enggak boleh ngambil untung.
Keterpaksaan kita paksa, pokoknya ente bisniskan ya, aneh nggak mau tahu, pokoknya untung, nggak boleh. Ya, maisir, judi, ya untung-untungan nggak boleh juga. Ya, dan dipakai buat apa? Hal-hal yang dilarang. Ya, oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita buka tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik tema kita pada pagi hari ini, dan ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang mau bertanya. Ada satu pertanyaan Ustaz dari Instagram. Ada orang nitipi barang, nitipi satu barang, terus barang itu nggak laku semuanya. Oke. Kemudian apakah barang itu harus dikembalikan, harganya semua dia harus bayar ke orang yang menitip atau bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Dikembalikan. Nah, dikembalikan. Jadi barangnya nggak laku semua. Jadi ketika barang tidak laku, apakah kewajiban yang dititipkan itu harus mengembalikan dengan harga semuanya, atau bisa dipulangkan yang tidak lakunya? Oke. Itu. Gitu ya pertanyaannya dari Instagram. Oke. Mungkin ada jamaah yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, satu, batasan riba itu 50% ke bawah atau 50% ke atas? Kemudian misalnya kita di perusahaan disuruh oleh bos kita ngejual barang, sementara kita dengan yang si pembeli bilang besarnya harganya sekian. Ternyata di balik itu si penjual ini melebihi harganya tanpa sepengetahuan bosnya gitu. Nah, itu riba apa jadinya gitu loh. Hanya itu aja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dicatat dulu Ustaz ya. 3 dulu. Ya, ini satu Oke, lagi. terima kasih ya. Bagaimana dengan barang yang enggak laku terus dikembalikan? Sesuai dengan kesepakatan. Al-muslimuna inda syurutihim, orang muslim sesuai kesepakatan antara mereka, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kalau kesepakatan yang enggak bisa dikembalikan, enggak dikembalikan. Kalau kesepakatannya kalau enggak laku nanti dikembalikan tapi dipotong uang sekian persen ya, karena harganya sudah nurun gitu kan, atau karena sudah dibeli gitu kan ya, itu sesuai kesepakatan. Jadi boleh dikembalikan kalau ada kesepakatan yang dikembalikan. Aneh beli barang itu dulu dah ya, nanti kalau aneh nggak laku gitu kan aneh balikin. Oh ya nggak apa-apa, ada kesepakatan, hitam di atas putih supaya nggak ada sengketa nanti. Ya, bikin kesepakatan tertulis supaya nggak ada sengketa. Kalau nggak khawatir sengketa nggak apa-apa, nggak tulis. Tapi khawatir dia, oh nggak ada kesepakatan seperti itu. Ini karena nggak ada tertulis. Jadi bikin tertulis supaya jelas. Nanti kalau barangnya nggak laku kembalikan. Kenapa? Memang ada kesepakatan dikembalikan. Kalau kesepakatannya dikembalikan dengan setengah harga. Sama juga Ustadz, ada yang nanya ya, kita beli barang ya di DP dulu, kalau kita nggak jadi DP-nya hilang. Kalau memang kesepakatan seperti itu boleh. Kalau memang kesepakatan seperti itu ya, resiko karena apa? Karena dia selama ente niat mau beli itu dia nggak bisa jual lagi sama orang lain. Ya, dia sudah rugi waktu gitu kan, yang harusnya udah laku gitu kan ya, karena ente mau beli tadinya sehingga dia nggak bisa jual. Nah itu ada kerugian berhak diganti rugi asalkan disepakati dari awal ya. Jadi itu tergantung kesepakatannya. Yang kedua ya, terkait dengan riba 50% atau di bawah atau di atas. Riba, kalau namanya riba 1% pun riba ya. Cuman memahami riba ini yang perlu ini ya. Memahami riba itu ada dua. Riba tukar menukar barang yang sama dengan takaran yang berbeda. Ya, 1 juta, ngutang 1 juta, ngutang 1 juta, ngutang uang, bukan barang, bukan. Ya, kalau kita beli kredit tadi barang, bukan. Mobil dengan uang beda, itu bukan riba, bukan. Riba itu uang dengan uang. Nih uang 1 juta nih, itu ngutang ya berapa? 1 juta, nih 1 juta. Tapi balikin 1.200.000 ya, itu riba. Kenapa? Uang dengan uang. Uang dengan uang. Nih emas nih 5 gram, balikin 6 gram.
emas dengan emas, ya barangnya sama. Kata Nabi, adzahab bidzahab, al-fiddah bil-fiddah, al-burru bil-burri, asy-syair bil-syair, al-milh bil-milh, gitu kan. Emas dengan emas, perak dengan perak, itu yang riba, ya. Kenapa? Karena sejenis takaran harus sama. 5 gram 5 gram. Tapi emas nggak boleh dihutangkan. Nih 5 gram emas, ya. Kalung saya 5 gram, kalung inti 5 gram. Yuk kita tukar. Boleh. Ini 5 gram emas saya, bayarnya tahun depan ya. 5 gram juga nggak boleh. Karena emas cenderung naik. Dilarang oleh Nabi kalau emas dihutangkan. Kecuali kalau emas sudah jadi mata uang di kita. Orang sudah biasa punya emas, bayar dengan dinar, bayar dengan emas, gitu kan. Jadi emas sudah hal yang sudah lumrah. Jadi alat jual beli seperti rupiah baru boleh. Ya. Kalau emas tidak jadi komoditas jual beli, tidak. Ya, jadi bukan jadi alat tukar, tidak, ya, nggak boleh kita ngutangin emas, dilarang oleh Rasulullah. Ya, kenapa? Karena tahun depan emasnya nggak sama lagi harganya. Di saat ente bayar harus beli emas, atau diuangkan dan harganya tidak sama dengan tahun lalu. Ya, jadi nggak boleh emas dihutangkan. Itu masuk kategori riba juga. Emas dengan emas, kata Nabi, cash langsung. Ini 5 gram, ini 5 gram, gitu kan. Besok udah berubah harganya, gitu kan. Jadi itu yang pertama, nuker barang yang sama dengan takaran yang berbeda. Yang kedua, hutang terlambat bayar kena tambahan denda. Itu riba, ya. Itu namanya riba nasi'ah, ya. Oke, nggak apa-apa, aneh tangguhkan hutang inti, tapi 10% tambahannya. Nah, itu riba, ya. Jadi itu riba. Jadi riba nggak meluas kemana-mana, nggak, ya. Kadang-kala orang banyak memahami riba terlalu meluas. Kenapa riba diharamkan? Karena zolim. Orang berhutang 5 juta. Ente hari ini kan janjinya mau bayar, iya. Waduh, hari nggak bisa bayar, nih nggak punya duit, gitu kan ya. Oke, nggak apa-apa, 5 juta jadi 5 juta setengah, ya. Zolim sama dia. Kita ngutangin 5 juta, kita minta bayar 5 juta setengah. Tahun depan nggak bisa bayar, jadi 6 juta, ya. Zolim. Lama-lama naik terus. Makanya ada hadis mengatakan kalau riba itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu sendiri. Lama-lama ente jual ibu sendiri. Gara-gara nggak bisa bayar hutang, kenapa hutangnya naik terus? Itu hubungannya dengan berzina dengan ibu sendiri. Ya, ente suruh ibu sendiri berzina, sama aja dengan ente berzina dengan ibu sendiri. Karena saking nggak bisa bayar hutangnya, hutang saya nambah terus, nih gimana nih, ya? Udah dah, ya, kamu jual diri dah, ya. Itu sama aja dengan berzina dengan ibu sendiri, ya. Kenapa ibu, Ustaz, bukan istri? Kalau istri kan nggak berzina kita, boleh nggak? Kalau istri kan nggak berzina kita, ya. Hubungan suami istri berzina, Pak? Enggak kan? Makanya disebut berzina dengan ibu, ya. Ya, terpaksa jual ibu sendiri, gitu kan, ya. Sama aja dengan ente menyetubuhi ibu sendiri. Kalau menyetubuhi istri bukan zina, Pak. Ya. Jadi walaupun menjual istri sama juga, nggak boleh juga. Jadi itu hubungannya hadis tadi dengan riba. Jadi riba itu, ya, menukar barang yang sama dengan takaran yang berbeda, atau, ya, tambahan yang dibebankan kepada orang yang tidak bisa bayar hutang pada waktu jatuh tempo. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Kalau yang berhutang tidak mampu bayar hutang, fa nadhiratun ila maisarah, tangguhkan sampai dia mampu bayar. Ya. Wa antasaddaqu, kalau kalian sedekahkan, kalian relakan, udah ada, enggak usah bayar hutangnya, enggak apa-apa. Ya, lebih bagus, khairul lakum, lebih baik buat kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, ya. Oke, itu jadi riba itu tadi, ya. Jadi nggak ada istilahnya 1%, 2%. Kalau namanya riba gitu kan. Jadi uang 100.000 ditukar dengan 101 nggak boleh. Ditukar dengan 99 walaupun selisih 1.000 nggak boleh. Gitu kan, sama kayak kita di pas lebaran 100.000 ditukar 90.000, Pak, ya, nggak boleh. Tapi kalau 100.000 ditukar dengan 1 gelas aqua ditambahin 90.000, boleh. Kenapa? Karena nggak sama jadinya. Karena bukan uang dengan uang, uang dengan aqua plus uang.
Benar nggak Pak? Nggak sama jadinya. Wa idza ikhtalafat fabi'u ma syi'tum. Jadi 100.000 nih, 100.000. Nih Pak 50.000, ini aqua. Loh ini aqua Pak? Itu 10.000-nya Pak. Kalau barang dengan barang, barang dengan uang, kesepakatan harga aja. Walaupun harga aqua gelas tadi 500 gitu kan. Kalau pembelinya rela, alhamdulillah saya nukar sama dia nggak dikasih aqua gelas. Nggak jadi riba. Sepele sekali Pak ya. Jadi Ustaz ngakal-ngakalin ini nggak ngakal-ngakalin ya. Itu ente mau nggak ini ya? Oh nggak mau, ya udah jangan nih 1.000 ambil ya. 100.000 ambil. Saya nggak boleh 100.000 ditukar dengan 50.000. Harus ada harga uang 10.000-nya itu. Harga barang 10.000 ya. Ini aqua gelas. Kalau Bapak nggak mau aqua gelasnya, sini 100.000-nya saya balikin, 50.000-nya saya ambil. Selesai ya. Jadi riba itu, jadi barang yang sama sedikit 1% pun tetap aja riba. Nggak boleh ada selisih. Barang yang sama harus sama. Nabi pernah datang ke rumah Aisyah. Rasulullah itu suka kurma ajwa. Tapi pas Rasulullah datang, Aisyah nggak punya kurma ajwa. Akhirnya Aisyah tukar kurma yang ada sama Aisyah dengan kurma tetangganya, kurma ajwa. Saat dihidangkan kepada Rasulullah, Rasulullah nanya, ini dari mana Aisyah? Ditukarkan ke tetangga. Kita nggak punya kurma ajwa, tetangga punya kurma ajwa. 1 sok kurma ajwa ditukar dengan 2 sok kurma kita. Kata Nabi, ini riba, balikin. Karena kurma dengan kurma, ya. Karena satu jenis, walaupun kualitasnya berbeda sekalipun, ya. 100.000 ditukar dengan apa? Dengan 50.000, 20.000 nggak sama, gitu kan? Beda jenisnya, tapi tetap aja riba hukumnya. Jadi kalau tadi kurmanya dia rela nih, ajwa saya bagus, dia kurmanya jelek, itu tetap nggak boleh. Nggak boleh langsung ditukar, tapi beli. Kurma ajwanya berapa? Oh 60.000, ini saya bayar 60.000 gitu kan. Ini saya mau jual juga, kan nggak perlu, belum tentu dia mau juga kurma kita. Jadi jual satu-satu dijualnya. Selisihnya silakan dibayar, gitu kan. Jadi masing-masing dihargakan. Karena ini jenisnya berbeda, harus jelas harga masing-masing. Kalau ditukar nggak jelas harga masing-masing. Ya, kecuali kalau ini berapa kurma harganya? 100.000. Ini berapa? 2 sok, ini 1 sok, ini 2 sok. 2 sok juga 100.000. Ya udah nggak apa-apa, imbas. Tapi hargakan dulu. Harga harus jelas, barang harus jelas, harga harus jelas. Jadi nggak boleh langsung ditukar, ya. Oke, harga di atas harga pemilik barang. Boleh nggak gitu kan? Harus seizin. Kalau kita nggak punya barang, kita kalau mau jual di atas harga pemiliknya, kita harus minta izin. Kalau nggak boleh, oh nggak bisa Pak, ya. Ini obat Bapak ini mau dijual berapa? Ya 100.000. Ane jual 120 boleh nggak? Oh nggak boleh. Itu harga standarnya udah 100.000. Ya udah 100.000. Nggak boleh kita jual lebih daripada 100.000 ya. Karena barang punya dia. Aufu bil uqud, tepatin kesepakatan antara kalian. Kecuali kalau nggak ada kesepakatan seperti itu, Bapak beli nggak pernah ada sepakat gitu kan, perjanjian apa-apa, ya maka bebas. Oke. Baik, Ken terakhir. Mau tanya terkait hukum MLM. Ada beberapa itu yang menghalalkan segala itu batasannya syariah. Dan menghalalkan apa? MLM, bisnis MLM. Okay. Dan ada yang mengharamkan. Meski dari pihak pemerintah itu sudah mengundang-undangkan dan melegalkan terkait bisnis MLM. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi atau? Oke, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanyanya doanya apa Pak Ustadz supaya kita mendapatkan orang yang amanah dan istiqomah. Doa untuk? Jadi begini ceritanya. Saya punya lahan di Pandeglang. Rencananya untuk pondok pesantren. Nah, itu sudah saya persiapkan kira-kira 2 tahun 3 tahun yang lalu. Itu ada ternak, ada pertanian, ada perikanannya.
Nah, itu orang yang mengelola di sana, kita pertamanya sistem gaji. Nah, kita itu dijadikan ATM, selalu di luar kesepakatan. Jadi misalkan sudah gaji, kasbon jalan terus. Terus di luar kesepakatannya semua pengeluarannya dimasukkan. Jadi minta uang beras, semua belanja-belanja itu yang di luar kesepakatan gaji. Nah, terus akhirnya kita ganti orang dengan sistem kerjasama. Dengan kerjasama bagi hasil tadi, itu juga kurang amanah juga. Jadi kita malah kasbon terus kita suruh mengelola, menjual isi kebunnya, khususnya kayu. Nah, kita jual, justru saya malah dibebankan utang. Nah, kira-kira sulitnya mencari orang yang amanah dan istiqomah. Jadi saya tanya doanya apa untuk mendapatkan orang yang amanah dan istiqomah. Terima kasih. Oke, yang saya pahamin ada lahan kita kelola gitu kan ya. Terus nanti kalau ada hasil dibagi dua gitu. Jadi artinya orang yang diberikan ini tadi tidak amanah. Artinya semua kasbon-kasbonnya dimasukin ke pengeluaran. Iya, gitu ya. Oke, padahal untuk kebutuhan pribadi. Nah. Oke. Di luar gajinya. Oke. Oke, terima kasih. Ternyata hasilnya itu gak bisa nutupin kasbon-kasbon dia tadi. Ya, tapi Oke, terima kasih. Ya. baik, terakhir dari Instagram juga nih. Ada yang bertanya, guru dia sudah dapat gaji. Kemudian ada wali murid yang ngasih dia duit, wali muridnya. Apakah boleh? Gurunya nggak minta gitu ya? Wah, guru nggak minta tapi kepingin ngasih ke gurunya. Oke. Ya, sudah cukup, Ustaz. Oke, terima kasih ya. Jadi ada 3 pertanyaan nih terkait dengan MLM, multi level marketing ya. Multi level marketing sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional ya. Itu sesuai dengan syariah ya. Enggak ada masalah kalau memang ada kesepakatan seperti itu. Ustaz, kita yang di bawah ini kalau ada keuntungan bagi-bagi sama yang di atas. Ente siap mau bagi-bagi hasil begitu? Iya mau, alhamdulillah boleh, nggak apa-apa. Kan sesuai kesepakatan. Jadi anggota, ente kalau ada keuntungan bagi sama yang di atas gitu kan? Mau nggak gitu kan? Ya. Sama dengan kita punya apa? Punya lahan, ya kita punya toko. Terus ada yang kadang-kadang yang make buat jual nasi goreng apa gitu kan ya? Kita mau jual sini, oh ya nggak apa-apa gitu kan? Tapi untungnya bagi 2 sama saya ya. Sepakat ya boleh ya. Jadi sesuai al-muslimuna inda syurutihim. Orang muslim sesuai kesepakatan antara mereka, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ya. Itu yang enggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan bendera dia, bendera perusahaan. Maka yang punya bendera berhak dia minta bagi hasilnya. Sama dengan apa? Minimarket, Pak. Ya, kamu pakai bendera saya. Kalau enggak ya jualan sendirilah. Ya, enggak usah pakai produk saya dong, ya. Ya, karena produk saya kan saya perlu iklankan dan lain-lain gitu kan ya. Jadi sesuai kesepakatan. Dibolehkan. Kenapa? Karena ada manfaat dari dia di situ. Di mana dia menjualkan produknya yang sudah diiklankan di TV di mana-mana gitu kan, orang udah kenal dengan nama anu gitu kan. Ya, boleh dia berhak untuk mau jadi anggota. Ada keuntungan 50% buat itu, 50% adalah buat orang-orang yang di atas.
Ya, oh ya nggak apa-apa, sepakat, boleh, ya. Itu udah fatwa Dewan Syariah Nasional. Ada MLM yang sudah sesuai syariah, ya. Tapi Ustaz bukannya zalim. Nah, ente kenapa mau di sini? Kenapa mau jadi anggota kalau gitu? Jadi anggota kan siap dengan memberikan keuntungan tadi. Kenapa mau jualin produk saya? Kalau mau jualin produk saya mensyaratkan seperti itu. Saya mensyaratkan seperti itu. Selama syarat itu tidak diharamkan dalam Islam. Ya. Loh, kenapa ente mau minta keuntungan? Karena ente pakai merek saya. Karena ente nggak memanfaatkan saya juga gitu kan. Jadi itu ininya sesuai kesepakatan, boleh, ya, dibolehkan, ya. Sama dengan tadi gitu kan, ya. Ada beberapa produk itu kan, pokoknya jualnya harus dengan harga segini. Padahal kita bisa lebih murah kita menjualnya dan sudah dapat untung. Tapi pemiliknya mensyaratkan harus jual segitu. Ya, loh kenapa jual segitu? Karena kalau ente lebih murah nanti mati semua yang lain. Sesuai kesepakatan, ya. Ada yang nanya kepada saya seperti itu, Ustaz, boleh nggak saya mensyaratkan kepada yang jualin produk saya harganya nggak boleh di bawah sekian? Boleh, ya. Kalau memang dia setuju dengan itu, tinggal sepakatin aja. Lu kenapa nggak boleh jual di bawah itu? Karena kalau ente jual di bawah itu mati semua yang lain, ya. Jadi supaya kita sama-sama gitu kan. Jadi harganya disamakan. Boleh. Terkait dengan yang tadi, makanya di dalam Islam nahan Nabi an bai'il gharar. Nabi melarang transaksi yang tidak jelas. Semua transaksi harus jelas. Semua transaksi harus jelas. Jadi yang tadi yang ngelola lahan kita gitu kan kasih tahu, kamu berhak upah bulanan, itu sudah termasuk biaya-biaya hidup kamu. Jadi jangan sampai dia dia beli aqua dibebankan ke kita lagi gitu kan, ya. Itu sudah termasuk adalah uang makan, uang minum, uang transport, minyak, bensin gitu kan. Itu adalah dari gaji kamu tadi itu. Jangan sampai kita dibebankan ini ada pengeluaran beli aqua, beli apa gitu kan, ya. Jadi sama dengan kita benerin rumah, renovasi rumah harus disepakatin dari awal. Pak, berapa renovasi rumah? Ya harian, ya. Untuk makan-makannya, udah itu makan dari kami, alhamdulillah, ya. Nggak boleh nggak jelas. Transaksi jangan sampai nggak jelas. Jangankan dengan orang lain, dengan istri sendiri, dengan suami pun itu harus jelas juga. Istri mau bisnis, perlu modal dari suaminya. Mas, saya mau bisnis nih gitu kan, ya. Ada peluang nih jual beli online gitu kan, ya. Butuh modal berapa? 10 juta. Kata suami, ini 10 juta. Itu transaksi yang enggak jelas. Ini 10 juta ya buat ente, untung buat ente, semuanya buat ente. Udah selesai. Jadi artinya kalau dapat untung dia enggak perlu balikin ke suaminya. Modalnya enggak perlu dibalikin. Kenapa? Karena udah dikasih. Tapi kalau dia bilang, ini 10 juta. Untung bagi dua. Karena bukan kewajiban suami ngasih modal istri, benar nggak Pak? Kewajiban suami menafkahi istri. Menafkahi itu apa? Memenuhi kebutuhannya. Bisnis bukan bagian dari kebutuhan, ya. Bukan hitung-hitungan, bukan. Tapi harus jelas. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, ya. Ini 10 juta, silakan ente putarkan gitu kan, ya. Tapi hutang. Kalau udah bisa kembali modalnya, kembalikan 10 juta itu. Kalau hutang nggak boleh ngambil bagi hasil. Ya udah nanti kembalikan hutang, nggak bisa bayar hutang maka terhutang berarti, ya. Jadi itu transaksi harus jelas. Ya jangankan sama orang lain, sama istri sendiri, sama orang tua sendiri, sama saudara sendiri, sama anak sendiri pun harus jelas. Kemarin ada yang nanya, orang BSD di sini juga Pak, jamaah di sini juga Pak. Ya ada yang nanya. Jadi dulu orang tuanya sakit, ya. Mudah-mudahan orang yang nggak ada di sini, ya. Dan saya nggak nyebut nama juga, ya. Jadi orang tuanya sakit, ya dibiayainlah sama menantunya untuk berobatnya, dibayarin semua. Habislah sekitar 200 juta. Setelah beliau meninggal, mau bagi-bagi warisan dah. Terus si menantu tadi bilang, 200 juta untuk biaya berobat dulu mana? Dulu transaksinya apa? Ngasih atau ngutangin? Kalau ngutangin harus dikembalikan. Kalau ngutangin harus dikembalikan dan dihitung semua detail. Jangan sampai lebih, kalau lebih riba namanya.
Jadi harus jelas dari awalnya, jangan walaupun antara menantu dengan mertua gitu kan, tetap aja. Ini aneh bayarin. Ini ngutangin atau apa? Ikhlas, nggak usah dibayar. Alhamdulillah. Jangan nanti nuntut kalau dia udah meninggal, ada warisannya, udah mau minta kembalikan dulu uangnya. Nah ini hal yang sepele, tapi karena nggak jelas tadi itu, nggak jelas transaksinya. Jadi harus jelas transaksi. Jadi kepada pegawai kita tadi harus jelas. Ini upah kamu per bulan adalah 5 juta, sudah termasuk di situ uang kebutuhan kamu, airnya, bensinnya, semuanya itu udah termasuk di situ. Kamu nggak perlu minta ganti sama saya lagi. Guru nggak minta nggak boleh kalau dia udah dibayar. Minta nggak boleh kalau dia nggak dibayar. Kalau dia sudah dibayar, karena kalau udah dibayar maka dia sudah dibayar, dibeli waktunya. Jadi nggak boleh kalau dia sudah dibayar. Minta ataupun nggak minta. Kita ngutang sama bank Pak, 10 juta, ya. Boleh nggak kita bayar 10 juta 100? Aneh kelas, nanti aneh bayar 1 juta 100. Enggak boleh. Riba hukumnya. Aneh ikhlas yang nggak boleh di sini. Ente ngasih di saat terlarang. Ya, kalau boleh orang. Jadi kalau ada petugas PLN benerin listrik di sini, jangan dikasih apa-apa, karena dia sedang menjalankan tugas. Ya, udah ada uang tugasnya di sini. Kalau dibolehkan orang korupsi nanti. Itulah pejabat di saat dia menjalankan tugas dia ngambil uang lagi, nggak boleh. Jadi dia hanya boleh mendapatkan upah resminya. Di luar upah resmi harus resmi juga, diundang-undangkan. Jadi kalau sekolah gitu kan, yayasan Masjid Asy-Syarif, ya, ini yayasan harus bikin undang-undang gitu kan ya. Kalau guru di sini dikasih tip sama wali murid, ya, atau sama jamaah, itu dibolehkan, baru boleh. Kalau enggak maka enggak boleh juga ya. Harus diundang-undangkan gitu kan. Diundang-undangkan. Di saat bikin undang-undangnya, orang yayasan akan berpikir lagi. Masa diberikan kebebasan sih? Ya, boleh selama maksimal sekian. Pasti dibikin begitu kan. Jadi kenapa? Karena tadi enggak ridhonya tadi itu, ya. Jadi harus ridho, karena waktu saya sudah dibayar, maka saya cuma berhak untuk dapat bayaran resmi saya. Kecuali yang membayar saya nambahin. Yang bayar kita adalah yayasan. Kalau pegawai negeri, guru negeri, izin pemerintah Pak. Karena pemerintah yang bayar. Izin pemerintah, undang-undang pemerintah yang bolehkan. Kalau undang-undang pemerintah nggak bolehkan maka nggak boleh ya. Saya pernah ngisi di sekolah Al-Azhar di Rawamangun Pak. Saya sampaikan seperti ini. Kata guru-guru, Ustadz itu kan hadiah yang nggak boleh, ya. Tapi kan yang ngasih ikhlas yang nggak boleh. Kenapa? Karena waktu bapak sudah dibayar di sini, harus diizinkan sama yayasan dulu. Tapi yayasan nggak ngomong apa-apa, tanya sama yayasan nih. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Ya udah, selesai. Ya, kalau nggak jangan kerja di sini gitu kan. Karena dia yang membayar bapak gitu kan, waktunya sudah dibeli. Jadi itu terkait dengan yang tadi. Jadi minta nggak minta, kalau nggak boleh gitu kan. Jadi tergantung yayasannya ya. Iya. Kalau pemerintah ya berarti kalau yang negeri-negeri, guru negeri itu pemerintah tanggung jawab. Iya. Kalau misalnya swasta tanya sama yayasannya. Kalau yayasan yang memberikan, yang mempekerjakan kita, yang bayar kita siapa? Kalau yayasan membolehkan nggak apa-apa. Boleh. Tapi diundang-undangkan, bukan personal yang ngasih. Ya, bukan direkturnya, kata direkturnya, udah ambil aja. Bukan. Direktur juga dibayar juga, ya. Direktur juga dibayar. Jadi harus undang-undang resmi. Jadi kalau undang-undang resmi, direktur pun boleh ngambil. Kalau udah undang-undang resmi, direktur pun boleh ngambil gitu kan. Jadi di undang-undang resmi, karena kita waktu kita udah dibayar. Udah dibayar, nggak boleh dijual ke orang lain. Baik, saya rasa cukup Ustaz ya. Silakan yang mau nanti, kalau Ustaznya masih ada waktu silakan. Tapi kalau Ustaznya tidak ada waktu, mungkin bisa nanti di WA ke beliau. Silakan, nggak apa-apa. Baik, karena waktu kita sudah pukul, nanti bisa plan saja. Waktu kita sudah pukul 9:30. Maaf nyambung tadi terkait yang memberi guru ya, karena ini kan sehari-hari gitu biasa. Nah kalau kita dari orang tua sendiri, gimana caranya kalau kita ingin memberi gurunya entah sebagai hadiah entah apa, tapi niatnya atau gimana gitu, gimana Tat?
ada solusinya nggak? Misalnya kita mau sedekah ke gurunya atau gimana? Karena kan Solusinya adalah minta sama yayasan untuk mengizinkan. Ya, minta sama yayasan untuk mengizinkan. Jadi kalau yayasan nggak mengizinkan, enggak ya. Ustadz niatnya ikhlas. Mohon maaf, orang berzina itu ikhlas nggak Pak? Ikhlas nggak Pak? Ikhlas orang berzina, ya senang sama senang, benar nggak Pak? Tapi haram-haram hukumnya tetap nggak boleh. Harus minta izin, yang punya, yang berhak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bikinkan ayatnya dulu, ya bahwa berzina itu halal maka baru jadi halal, gitu kan? Bikinkan ayatnya dulu, gitu kan? Bahwa berzina itu halal maka baru jadi halal. Nggak bisa, ya kalau udah haram-haram, gitu kan? Jadi nggak bisa, ikhlas nggak berlaku untuk yang haram. Baik, cukup Ustaz ya. Sambil nunggu kita doa, kita yang mau berinfak kita persilakan berinfak. Terima kasih kepada seluruh jamaah juga yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk kegiatan kuliah duha kita. Silakan Ustaz doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam kita menjalani kewajiban kita kepada Allah, dalam kita mencari rezeki yang halal, dan Allah berikan perlindungan kepada kita, keluarga kita dari wabah corona dan penyakit yang apapun atau musibah apapun yang kita enggak sanggup untuk menanggungnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rumah kita menjadi surga bagi kita. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada Allah, taat kepada orang tua. Dan Allah mudahkan segala urusan kita, urusan keluarga kita, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan dihindarkan dari azab neraka. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami ya Allah. Jika Kau tidak ampuni dosa kami, maka kami termasuk orang yang merugi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah saudara kami dan saudara-saudara kami seiman yang telah mendahului kami. Jangan biarkan rasa dendam di hati kami. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kami dijadikan anak yang soleh dan solehah. Dimudahkan urusan kami, dimudahkan urusan mereka ya Allah. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu, berbakti kepada orang tua. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Berikan pasangan hidup yang soleh dan solehah untuk mereka. Berikan keturunan mereka, dan biar berikan kesempatan kepada kami melihat cucu-cucu kami ya Allah yang soleh dan solehah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang memiliki dosa, Engkau ampuni dosanya ya Allah. Jika ada di antara kami yang ditimpa kesusahan, Kau bebaskan dari kesusahan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit, Kau sembuhkan dia dari penyakitnya ya Allah. Jika ada di antara kami yang ditimpa hutang, Kau lunaskan hutangnya ya Allah. Jika ada di antara kami yang memiliki kebutuhan yang ada manfaat untuk dunia dan akhiratnya, Engkau mudahkan dia mendapatkan kebutuhan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah wabah ini dari negeri kami dan dari seluruh dunia ya Allah, agar kami bisa beraktivitas seperti semula ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkan kami, keluarga kami dan anak-anak kami dari segala penyakit, baik zahir ataupun batin, penyakit jasmani ataupun rohani ya Allah, agar kami bisa beraktivitas kembali seperti semula ya Allah, agar kami bisa menjalani hidup dengan bahagia dunia maupun bahagia di akhirat, dan hindarkan kami dari azab neraka ya Allah. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil sahhil alaina kull asr bijahil basyirin nadhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.